Halo para proyektor, apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan baik-baik semua, nggak pada bosen dengerin bacot gua ya. Wow. Pokoknya yang masih setia dukung channel Project Peace, gua doain mudah-mudahan semua urusannya lancar cuy gitu ya. Ini di vlog kali ini gua mau kasih makan ikan-ikan gua pakai cabek cuy gitu ya. Langsung aja kita mulai cuy. Kita mulai dari kandangnya. Nah, ini Neo ya. Neo nanti kita bahas nih ya. Kita mulai dari kandangnya si Hoka ya. Kandangnya Hoka ini udah tukeran kandang sama Armin ya. Jadi Hoka ini gua kasih tempat yang lebih besar. Ini udah kurang lebih udah 2 minggu ya pindah tempat, udah 2 minggu pindah tempat. Dan ini baru gua kasih cabek ya. Kemarin si Hoka ini gua kasih makan pelet champion sama pelet Okiko ya, dicampur. Belum ada perubahan signifikan ya kan dari si Hoka. Cuman setelah pindah tank, ikan ini cukup cepat cuy adaptasinya, karena emang mental Hoka ini lumayan stabil gitu ya. Mentalnya emang mental bawaannya lumayan stabil nih ikan. Untuk gender ya masih tebak-tebak buah manggis ya kalau Hoka ini. Gua nggak tahu nih gendernya male atau female, masih 50-50 gitu ya cuy. Mungkin nanti masih seri lah skornya, mungkin nanti di akhir babaknya mungkin adu penalti kali gitu ya. Kita lanjut ke kandang Neo ya. Neo ini burayak pendatang baru di galeri Project Peace. Ini Black Kampa cuy. Dari Om Ganteng, Pangeran Sentiong, siapa lagi kalau bukan Dewa Merkur Zikri Pasa cuy. Aduh, ini si Neo ini baru makan cabek 2 hari ya. Merahnya udah nambah kereng aja nih ikan gitu ya. Emang nih Neo nih karakternya gue demen banget ya. Walaupun masih burayak, tapi mentalnya itu stabil cuy. Mentalnya stabil. Aduh, ini gue ngambil cabek susah banget sambil megang HP cuy. Maklum gak punya kameramen ya. Gue gak sanggup bayar kameramen karena gaji YouTube aja masih terbilang kecil ya. Oke, ini dia ya si Neo ya. Tuh lihat merahnya udah nambah kereng ya dari vlog gua yang sebelumnya. Ini kan karakternya bener-bener mirip sama Rufus waktu Rufus masih burayak cuy. Nah, ini gua sama Neo nih penasaran ya. Ini Black Kampa gedenya kayak apa gitu ya. Kalau Rufus itu kan King Kampa ya, ini Black Kampa. Gedenya kayak apa? Bener-bener penasaran sih gue. Gue sempet searching di YouTube ya, Black Kampa itu yang muncul cuman beberapa channel lah, gitu ya. Nah, gue pengen lihat nih, ini Neo nih gedenya mirip nggak sama yang gue lihat di YouTube gitu ya, Black Kampanya gitu ya. Ya sekali lagi, mau Black Kampa kek, mau Tiger Gen kek, mau King Kampa kek, yang penting ikannya bagus cuy. Itu kan cuman serian doang yang dikasih breedernya gitu ya. Ya bisa jadi cuman alat dagang gitu ya. Ya tapi dengan breeder kasih serian-serian ke hasil breedernya, ke hasil breedingnya gitu ya, itu sih cukup memberi semangat sih ya buat kita para penggemar burayak ikan lohan cuy, anjay. Oke ya, sebelum gua ngaco kita lanjut ke kandangnya si Wheeler ya. Ini Wheeler udah tukeran tank sama Easy ya. Untuk Wheeler ini mentalnya belum stabil juga nih ikan ya. Udah apalagi baru pindah tank ya. Di tank yang lamanya aja dia masih kaget-kagetan, apalagi pindah tank ya. Makanya nih ikan model kayak Wheeler gini yang mentalnya nggak stabil itu
ikan lohan yang ciri ikan lohan yang susah untuk diprogres cuy, susah banget gue ngomongnya ya. Jadi kalau ikan lohan mentalnya nggak stabil itu diprogresnya susah cuy, dikit-dikit kaget gitu ya, apalagi kalau habis dikuras. Kalau dikuras kan tuh akuarium dikobok-kobok ya, jadi gue harus ngelap bagian kaca akuarium bawah kanan kiri itu dia langsung mojok, dan mojoknya itu setelah dikuras itu 2 jam baru dia normal lagi cuy, lama banget. Yang lain mah habis dikuras setengah jam udah normal lagi. Nah si Wheeler ini butuh waktu 2 jam setelah akuariumnya dikobok-kobok ya, dikobok-kobok kan dibersihin maksudnya gitu. Yaitu bukti kalau Wheeler itu mentalnya nggak stabil cuy gitu ya. Ini salah satu ikan lohan yang mentalnya nggak stabil. Terus Wheeler ini nggak mau makan pelet lagi cuy, padahal waktu itu udah mau makan pelet, dia nggak mau makan pelet lagi. Kalau cabek sih nggak usah ditanya gitu ya. Gue nggak tahu ikan-ikan lohan yang nggak mau makan pelet apa ada hubungannya sama mentalnya yang nggak stabil itu gitu ya. Karena gue udah punya 2 ekor. Sebelum Wheeler gue punya dulu si Charles ya. Kalau lo ingat, lo lihat aja di vlog gue sebelumnya, itu Charles juga sampai gede nggak mau makan pelet cuy, maunya makan cabek sama udang gitu ya. Ya gue nggak tahu gitu ya. Oke, kita lanjut ke kandangnya Rufus ya cuy. Baca. Oke, ini dia kondisi Rufus terkini ya. Ini ikan lohan paling gampang gue pelihara, paling gampang gue progres ya kan. Gimana nggak gampang nih ikan, dikasih cabek aja tetap merah ya kan. Nggak makan, nggak dikasih pelet warna tetap merah ya kan. Makan pelet murah ya tetap bagus nih ikan. Makan cabek aja ya tetap bagus. Emang kalau genetik ikan lohannya udah bagus ya bagus aja. Gue cuman jaga kebersihan akuariumnya, kebersihan airnya ya kan. Rajin apa tuh gue ganti airnya itu rutin ya. Kalau kadang tuh seminggu sekali ya kan, kadang 3 hari sekali. Cuman untuk Rufus ini dia karakter itu lebih suka air lama cuy, dia lebih suka air tua nih si Rufus. Jadi kalau air baru dia nggak suka, makanya kalau gue sering ganti air, kalau untuk Rufus nggak bagus juga sih, karena dia nih demennya air tua gitu ya. Ya Rufus emang udah ganteng ya, mau diapain juga nih kan bakal ganteng gitu ya. Mau dikasih pelet murah juga bakal ganteng. Apa gue pakai pelet murah ya? Gue tes Rufus ini pakai pelet paling murah, pelet lohan paling murah gitu ya. Coba tulis di kolom komentar gitu ya. Kira-kira pada setuju nggak kalau Rufus ini gue tes pakai pelet murah ya kan. Kita lanjut cuy ke tanknya si Hoki ya. Lanjut. Oke, ini dia kondisi Hoki terkini ya. Ini ikan cencu panembahan ya. Gue ingetin sekali lagi, gue dapat dari lomba progres panembahan Yogyakarta kalau nggak salah ya. Nah, untuk ini kan gue juga masih bingung cuy. Kadang-kadang badannya gelap ya kan, pinggir siripnya itu hitam ya. Terus badannya belang cuy, kadang-kadang cerah juga gitu ya. Apa nih ikan punya genetik golden bass? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti, karena seumur hidup gue belum pernah pelihara ikan lohan atau burayak lohan golden bass cuy. Untuk kondisi mutiara di kepalanya ya, itu di bagian atas udah dikit-dikit merambat, numbuh ya mutiaranya, walaupun nggak gue tanning ya. Jadi di galeri Project Pace ini lampunya nggak 24 jam cuy, jadi lampunya mungkin sehari mungkin cuma sejam gitu ya, malam gue nyalain kalau gue lagi mau ngeliatin ikan gitu ya. Menurut lu gimana nih, Hoki punya genetik golden bass apa emang ada yang salah? Karena ama gue ya ada yang salah dengan cara penanganan gue, makanya badannya Hoki masih sering hitam cuy. Nah ini kondisi hopper ya. Nah, hopper udah lama gua nggak update info ya. Hopper ini niatnya sih gua mau
breeding ya, gue mau jodohin sama Sela, cuman udah 2 kali nggak jodoh-jodoh. Sama Hopper telurnya malah dimakan gitu ya. Kalau nggak dimakan ya diacak-acak sama dia. Ya gue nggak tahu lah. Yang jelas untuk ngebreeding ikan lohan gue belum pernah berhasil cuy. Jadi jangan nanya sama gue gimana caranya biar ikan lohan mau gesek telur. Gue juga kagak tahu. Masalahnya ikan lohan gue juga belum ada yang lulus gesek cuy ya. Ya ini dialah galeri project piece ya, seada-adanya, sederhana. Bukan sultan gue cuy. Kalau jemplok mah sultan, makanya akuariumnya keren. Lampunya pakai main, filternya bagus-bagus. Project piece filternya cuman pakai kapas filter. Aduh. Kita lanjut ke kandangnya Armin ya. Ini Armin kandang barunya nih. Yang mengejutkan sih Armin ya. Armin gue kasih tank yang lebih kecil, dia malah perform cuy. Lu lihat ya merahnya ya. Itu warna merahnya itu udah lebih terlihat ya ketimbang waktu itu bener-bener pucet nih. Nah ini Armin nih sama tangan aja sekarang flaring loh. Gitu loh. Gue kadang-kadang bingung juga sih. Makan peletnya aja kenceng nih kan. Gitu ya. Kemarin dikasih tempat yang lebih gede malah nggak perform kayak gini cuy. Ini dikasih tempat yang lebih kecil. Ini tempat tukeran sama Hoka ya. Nah tuh lihat ya si Armin nih. Ini Armin size-nya ini udah 9-10 cm ya. Sama kayak Hoki tadi Cencu Panamaan juga 9-10. Wheeler Kampatoren ya 8-9 ya. Kalau si Hoka itu 8-9 ukurannya, 8-9 cm maksudnya gitu ya. Ya mudah-mudahan nih Armin ada kejutan dari Armin gitu ya. Mudah-mudahan ya. Ini gue, cuman kalau di tank yang lebih kecil gue rada capek. Jadi kalau ada, ini kan cuma pakai aerator. Kalau kotorannya ngembrok ya gue harus rajin nyerok ya kotorannya. Kalau kagak ntar boom amonia ya kan. Nah ini kondisi si Easy ya, belum ada perubahan apa-apa. Merahnya nggak ada, ini lohan silver cuy gitu ya. Emang dari kecil udah kelihatan nih kan bakal ngeblok mutiaranya. Ya nanti di vlog selanjutnya kita coba bahas mutiara ngeblok ya. Tapi sepengetahuan gua aja, sepengalaman gua aja gitu ya. Kalau yang setuju ya silakan, nggak setuju juga silakan cuy, nggak apa-apa. Karena negara ini negara demokrasi cuy sih. Jadi bebas-bebas aja berpendapat. Salam satu hobi, salam jenong, assalamualaikum.